Ya, shalom kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan salah satu dari bagaimana kita bisa meraih berkat, pertolongan, serta perkenanan Tuhan atas kita. Yaitu bagaimana kita menghormati serta mensupport apa yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi dengan cara kita mensupport apa yang Tuhan tetapkan, kita beroleh berkat. Perkenanan yang paling penting. Anda kalau diperkenan Pak Wali Kota, diperkenan atas saudara kan senang ya. Apalagi kalau hari ini Anda diperkenan oleh Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita yang berkenan atas hidup kita. Lalu apakah itu? Apa yang ditetapkan Tuhan? Apa yang ditetapkan Tuhan itu? Ternyata kita mencatat ada salah satu yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk kita support, untuk kita hormati selain orang tua kita, yaitu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta. Bahkan saya berdoa supaya Anda menghormati nabi yang Tuhan tetapkan dari saudara. Di sekitar kita ada orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi sebagai seperti orang-orang yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Dia diurapi Tuhan, dia dikhususkan Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan selalu diurapi Tuhan. Dan pengurapan ini bicara tentang bagaimana Anda membawa lencana atau otoritas dari orang yang mengutus Anda. Kalau Tuhan menetapkan seorang hamba Tuhan, berarti Tuhanlah yang mengutus dia. Segelnya atau lencananya adalah pengurapan itu. Nah, ketika kita menyambut orang yang diurapi Tuhan, kita sama dengan menyambut orang atau menyambut Tuhan sendiri. Nah, Alkitab berkata itu ada upahnya. Alkitab berkata dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-41. Jadi kalau Anda orang Kristen, harus menjunjung tinggi Alkitab. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat 41, dia berkata begini, barang siapa menyambut, kata menyambut itu menerima artinya dalam bahasa Yunani. Menyambut seorang nabi sebagai nabi, ya, ia akan menerima upah nabi. Berarti kan kata menerima upah nabi, Anda mendapatkan yang namanya reward, mendapatkan perkenanan dari orang yang mengutus. Dalam hal ini adalah Allah yang mengutus nabi itu ke dalam hadapan saudara. Dan waktu kita terima dia, kita berkata, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bagian yang menarik ada di sini adalah bagaimana kita bisa menghormati orang yang mengutus. Bagaimana kita bisa menghormati orang yang telah memberikan pengurapan dan rencananya dalam hidup setiap kita, yaitu melalui hamba Tuhan. Karena bagi Tuhan adalah menghormati hamba Tuhan itu merupakan salah satu bagaimana kita juga menghormati Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Karena kita sebagai orang percaya nggak mungkin mengalami pertumbuhan rohani tanpa hamba Tuhan. Anda bisa seperti sekarang ini karena ada keberadaan hamba Tuhan. Ya, walaupun Anda secara tidak langsung ya berurusan dengan dia, khususnya Anda yang mungkin berada di luar kota, sementara hamba Tuhan ada di sini, tapi ketika dia ditetapkan Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita terus menghormati dia. Saya orang Kalimantan Timur, menghormati gubernur yang ada di Jakarta, menghormati walaupun dia sama saya nggak ada urusannya karena saya warga Kalimantan Timur, tapi dia punya jabatan sebagai gubernur, contohnya saja seperti itu. Demikian juga saya, ketika saya hamba Tuhan di sini, ya Anda yang di luar kota, Anda yang di luar negeri menghormati saya sebagai hamba Tuhan, itu berarti Anda sedang menghormati Tuhan yang mengutus saya. Dan bagian itu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan paling benci kalau ada orang yang mengusik hamba Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia atau Raja Saul yang diurapi Tuhan. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan yang akan bebas dari hukuman? Jadi Daud sendiri sudah memberikan wacana, memberikan juga kepada kita peringatan. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Pekerjaannya itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Ya, sekalipun saya tahu hamba Tuhan punya kelemahan, ya pendeta juga punya yang namanya kekhilafan. Tapi sekali lagi, covering Tuhan terhadap jabatan pendeta atau hamba Tuhan itu tidak akan pernah sirna selama orang itu mau tetap dekat dengan yang mengutusnya. Jadi bahaya sekali bagi kita orang Kristen kalau Anda menjamah hamba Tuhan atau mengusik atau mengganggu hamba Tuhan. Itu akan sama halnya Anda mengganggu Tuhan sendiri, menjamah biji mata Tuhan. Ya, dikatakan di sini dikatakan kalau Anda mengusik orang dari Tuhan, tidak akan lepas dari hukuman. Loh, itu terjadi Bapak Ibu. Ya, ada seorang yang mengusik hamba Tuhan ini sudah berusaha untuk hidup benar, tapi Anda usik, Anda ganggu terus. Akhirnya orang itu mandul. Dan ada juga yang dia melahirkan anaknya cacat. Ya, kelainan mental. Kenapa? Suka mengganggu hamba Tuhan. Itu makanya firman Tuhan tadi berkata dalam Matius 21 itu benar bahwa kalau Anda mau berhasil, mau beruntung, jangan ganggu hamba Tuhan, jangan ganggu pendeta. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu kekasih. Ya, kalau dia salah bagaimana Pak Pendeta? Itu urusan dia dengan Tuhan. Mana ayatnya? Bilangan pasal 12 ayat 2.
Dikatakan di sana, dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 2, Miriam dan Harun mengatai Musa. Dikata-katai Musa itu. Karena Musa seolah-olah buat kesalahan mengambil perempuan Kusi. Di Bilangan pasal 12. Dan waktu mengatai Musa, Tuhan marah sama Miriam dan Harun. Dan Miriam kena kusta. Tuhan tetap bela Musa. Jadi hamba Tuhan untuk pendeta itu seperti ada covering, Bapak Ibu, yang dijaga oleh Tuhan. Kalau Anda lawan hamba Tuhan itu, Anda sudah melawan coveringnya itu. Dan itu sangat berbahaya. Saya peringatkan Anda sebagai anak Tuhan dimanapun Anda berada, anak Tuhan selalu menopang Tuhannya. Jangan punya sifat anak setan yang selalu mengganggu anak Tuhan. Jadi kalau Anda orang Kristen, Anda anak Tuhan, jangan ganggu hamba Tuhan. Ya, saya berdoa supaya saudara mengerti. Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Mengapa kamu mengatai hambaku Musa? Di ayat yang ke-12, di Bilangan 12 ayat yang ke-8. Dijelaskan di sana. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Seorang yang dekat denganku dan segala macam. Makanya saya berdoa supaya saudara mengerti baik-baik dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 22, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jadi dengan jelas Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara topanglah gembala saudara, topanglah hamba Tuhan, berkatilah dia, jangan mengutuk, jangan mengganggu, apalagi mengusik. Karena saudara tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan kalau Anda melanggar firman Tuhan ini. Sekali lagi, terimalah berkat Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, ya dengan menjalin perkenanan dengan Tuhan, dengan menopang orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Saya percaya hidup kita adalah milik Tuhan, hidup saudara juga milik Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Menjamah biji mata Tuhan, Anda sedang menjamah Tuhan sendiri, dan resikonya tanggung sendiri. Tapi kalau Anda memberkati hamba Tuhan, Anda sedang memberkati orang yang mengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Diberkatilah orang yang menyambut hamba Tuhan, diberkatilah orang yang menyambut pelayan Tuhan. Hidupnya akan mengalami keberuntungan. Dan memberkati, raihlah berkat Tuhan dari yang satu ini. Haleluya.